dulu sebelum jadi petapa dia seorang pangeran, ya. Tentunya dalam hal kesenangan-kesenangan dia itu ya tidak tertandingi, tidak tertandingi yang lainnya. Kalau Siddhartha kemudian memutuskan meninggalkan itu, tentu juga sudah melihat ya kehidupan yang ditandai dengan kesenangan-kesenangan dia itu yang masih ada cacatnya, ya. Masih ada nodanya, ya. Karena kita diketahui belakangan, ya, orang mengalami kesenangan sedemikian rupa apapun, ternyata ya nanti akan terkena usia tua, ya. Dan usia tua ini dilihat sebagai keadaan yang tidak menyenangkan. Apakah pandangannya yang salah? Apakah usia tua itu sesuatu yang menyenangkan? Walaupun kita belum mengalami, ya, usia tua adalah lemahnya fisik, ya. Fisik ini sudah tidak bisa menuruti apa yang kita inginkan, ya. Misalnya mau kerja seperti dulu ya sudah tidak bisa seperti itu, ya. Mau tidak sakit-sakitan mungkin ya tidak bisa seperti itu, ya. Mau apa? Kalau misalnya duduk nanti berdiri seperti dulu ya sudah tidak bisa seperti itu, ya. Jadi sudah banyak yang tidak bisa berproses seperti dulu lagi, itu usia tua. Nah, Siddhartha membayangkan nanti ya kalau sudah mengalami seperti itu ya pasti sulit untuk diterima, ya. Ya, setelah melihat usia tua, hari kemudian hari selanjutnya melihat orang sakit, ya. Anda pernah sakit? Nggak bisa berani, nggak bisa berani, ya. Sakit itu biasanya berani, nggak bisa bangun, pernah ingin bangun tapi bisanya hanya tergeletak, nggak ada kekuatan untuk bangun, berat, ya. Ya, ternyata ya, hidup ini akan mengalami hal seperti itu, tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, ya. Dan penyakit itu macam-macam, ya. Bisa stroke, bisa jantung, bisa lain-lainnya, jenis yang berat banyak, yang sedang banyak, yang ringan juga. Kemudian yang hari selanjutnya melihat orang mati, ya, dibawa ke kuburannya. Waktu itu walaupun dia seorang panjang cantik, ini orang apa ya? Apa caranya? Ini orang meninggal, ya. Orang meninggal itu seperti apa ya? Dia sudah tergeletak gitu, tidak punya kesadaran, tidak punya pemikiran lagi, ya. Sudah seperti benda mati, ya. Waduh, ya. Jadi yang berkaitan dialami orang yang akan berproses tertumpu semua orang, 3 hal itu yang dilihat, ya. Dan hari yang selanjutnya melihat seorang pertapa, ya. Jadi ada orang pertapa yang duduk dengan tenang, dengan damai secara fisik, ya.
itu yang membuat Siddhartha seperti melihat gambaran bahwa dengan cara itulah ya jalan hidup menuju cita-cita yang luhur itu bisa dicapai. Ya. Nah, kemudian setelah melihat 4 peristiwa ini, apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan meditasi. Teori khusus. Setelah melihat 4 peristiwa itu yang dipertimbangkan ya, dan ada niat yang tidak terbendung ya oleh siapapun termasuk diri sendiri ya, bahwa dia harus meninggalkan istana. Tentu meninggalkan kesenangan-kesenangan indriawi itu ya, yang sedemikian rupa ya, kesenangan-kesenangan yang bisa dinikmati dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan tubuh ya, yang sedemikian rupa itu ditinggalkan ya. Bukan pertimbangan yang bodoh ya, tapi dengan satu tujuan ingin mencari kebahagiaan yang nantinya tidak terganggu oleh perubahan-perubahan itu ya, termasuk tidak terganggu dengan usia tua, dengan sakit ya, dengan kematian ya. Itu menjadi tujuan yang dicari ya, tujuan luhur ya. Nah, dari sekalian ya, setelah mempraktekkan hidup sebagai samana, tentu latihan yang paling sering dilakukan adalah meditasi. Bukan kerja di hutan, tidak ya. Nah, ini masalah akal. Meninggalkan istana, rumah, misalnya bertani di hutan untuk memenuhi kebutuhan makannya ya tidak ya. Dia khusus ya memperkuat meditasi. Karena pertapa itu identik dengan meditasi ya. Dan karena pada waktu itu tidak ada gambar yang cukup jelas harus meditasi seperti apa ya. Dan dia nyoba juga meditasi tumpung di air, berendam ya. Tapi hasilnya juga nihil juga ya. Ada perkembangan tapi sedikit sekali ya. Dan jenis hidup pertapaan itu banyak sekali. Ada yang bertapa dengan telanjang ya. Ada yang bertapa dengan kalau makan tidak boleh diambil pakai tangan ya, harus pakai mulut langsung ya. Cara-cara bertapa yang tidak mudah dijalani. Tapi Siddhartha memandang yang ya sekiranya itu masih sesuai untuk dipraktekkan ya, cocok untuk dirinya, yaitu benda di air. Kemudian ya dia tertarik untuk mempraktekkan penyiksaan diri. Jadi dia nggak ingin membuang-buang waktu nyari dana makan jauh-jauh ya, tidak ya. Sepenuhnya digunakan untuk meditasi, makan kadang juga hanya memetik daun-daun ya. Tidak ingin buang banyak waktu ya meditasi ya siang malam. Sampai ya di praktek ya penyiksaan dirinya itu ya ada penderitaan sedemikian hebat ya, karena tubuhnya itu setelah bertahun-tahun itu 6 tahun itu ya, itu kan seperti jengkong gitu ya, artinya disentuh ini ya tulang belakang ya kepegang ya, bisa dirasakan ya. Di tenaga mungkin kalau berkurang itu lemah sekali, tapi dia masih semangat yang luar biasa, nggak pernah putus asa ya. Dikatakan ya kalau ada pertapa Brahmana ya, yang praktek penyiksaan diri kehidupan sekarang yang akan datang atau yang lampau ya, bisa menyamai tapi tidak bisa melampaui, karena itu sudah titik yang paling berat ya. Mungkin satu gap sedikit satu trap sedikit itu sudah kematian ya, bisa menyamai tidak bisa
walaupun mengalami penderitaan fisik seperti itu ya, karena semangatnya yang luar biasa itu, dia tidak terganggu dengan rasa sakit itu, tapi belum mencapai kesucian, belum mencapai kesempurnaan juga ya. Dan akhirnya juga direnungkan balik ya, apalagi setelah mendengar ya, ya ada pemain gitar ya, yang sebenarnya itu dirasakan bermaksud untuk menolong Pertapa Siddhartha ya. Karena Pertapa Siddhartha ini orang yang punya kebijaksanaan yang tinggi ya, jadi ngasih tahu sesuatu yang benar itu, yang luhur itu tidak perlu pakai apa ya, tidak perlu berbicara ini ya dengan mulut ke mulut, dua mulut ya, tidak perlu, tapi hanya memberi tanda, mendengarkan tanda ya. Dan itu pasti tahu ya. Yang pertama diperdengarkan ya senang gitar yang terlalu kencang ya. Apa artinya senang gitar terlalu kencang ya? Hidup kepertapaan yang terlalu keras ya. Ya, itu ya tidak nyaman, tidak enak ya, dirasakan tidak enak, didengar tidak enak, dipandang juga tidak enak ya, dicerna tidak enak ya. Kemudian setelah itu diperdengarkan senang gitar yang kendor, nggak ada suara, itu juga tidak enak. Kemudian disetel yang sedang-sedang, dan ternyata itu di antara suara yang tiga macam ini, yang nyaman adalah yang sedang. Dari situ ya kemudian direnungkan ya, bahwa pencapaian jana yang pernah dicapai ya itu pada waktu usia 7 tahun di Babon Jatuh bukan bagian dari kesenangan-kesenangan itu ya. Kemudian dipraktekkan lagi ya, karena orang mencapai jana itu ya sudah bisa menguasai. Menguasai artinya tidak ada, kalau dikuasai itu kan tidak akan menguasai kita. Kalau tidak bisa dikuasai, kita yang dikuasai. Contohnya dikuasai senang indriawi ya, senang apa saja, batinnya dorong diri sendiri kok nyari, gitu ya. Kita ini kan biasa seperti itu ya, ngantuk ya, ada dorongan apa dari batin, ya tidur, mau apa pokoknya yang senang ya, timbul senang ya, yang muncul dari 6 indria ini, kita yang dikuasai, bukan kita yang menguasai. Ini kata-kata yang sulit ya, di diri sendiri kok dikuasai dan kita menguasai. Ya artinya kesenangan indriawi ini kenapa menguasai itu memang ya sudah muncul berulang-ulang, tidak bisa diketahui berapa kali, dan itu sudah dari dulu tidak bisa diketahui awal-awalnya muncul dan selalu disenangi ya. Ya kalau diteliti itu sebenarnya kemunculannya juga disebabkan oleh kebodohan batin ya, menguasai sehingga ya kita dikuasai terus-menerus ya. Kalau orang punya sifat pemarah tadi yang dijelaskan itu ya dikuasai kebencian terus-menerus, ketidaksukaan terus-menerus ya. Tapi ya dengan menuruti itu ya, senangan indriawi itu ya, bahaya atau tidak bahaya? Nah, yang
konyol ya kalau orang punya pandangan kebahagiaan itu harus menuruti itu, ya kan? Kalau kebahagiaan itu harus menuruti kesenangan indriawi itu kan berarti senang apapun ya harus diikuti, kan begitu? Nanti kesenangan ini akan mengarah ke mencari pemuasan, betul nggak? Makanya kalau orang itu sudah semakin kaya ya cenderung karena kesenangan indriawi ini tidak bisa dikuasai, tidak bisa dikendalikan, cenderung dia misalnya dalam hal pasangan ya ada lagi, tambah lagi, nanti tambah satu juga masih pengen tambah lagi ke tempat lain ya. Kalau diperkirakan baik ya sembunyi-sembunyi ya. Itu juga bentuk penguasa ya. Lah kebahagiaan yang dicari oleh Pertama Siddhartha itu bukan yang mengarah situ ya, tapi termasuk kesenangan indriawi ini harus dikuasai, harus ditaklukkan ya. Diri kita sendiri ini harus menaklukkan ya. Kalau orang malas juga jelek ya, perlu ditaklukkan nggak kemalasan ini untuk supaya hidup kita maju? Oh sangat perlu sudah. Orang lain bisa nggak menaklukkan kemalasan yang ada di diri kita? Tidak bisa, karena semua itu tugas masing-masing. Kalau toh itu sudah disadari sebagai penghambat kemajuan ya. Makanya di dalam ajaran bertingkat ya, bertingkat atau bertahap ya, Anupupikata itu Sang Buddha mengajarkan bahwa perumah tangga yang belum begitu mendalam tahu tentang dhamma ya, diajarkan ajaran tentang kebajikan secara bertahap atau bertingkat ya. Yang pertama, untuk supaya mereka bahagia itu harus mengembangkan dana ya. Jadi karena alam bahagia itu kan alam yang di sana, makhluk yang terlahir di sana itu kan punya berkelimpahan segala kebutuhan ya. Berkelimpahan dengan apa ya, makan, berkelimpahan dengan apapun yang diharapkan ya. Itu apa akibat dari berdana. Jadi apa kehidupan ini hukumnya sebab kita. Kalau orang itu lahir lagi tidak apa hanya sedikit memiliki hal-hal yang menjadi kebutuhan ini ya, sudah bisa dipastikan yang berdana itu karena dia kurang mengembangkan kedermawanan. Jadi kalau di alam dewa kan yang namanya kebutuhan itu kan berkelimpahan semua ya. Jadi memang jalannya harus mengembangkan kedermawanan itu ya. Yang pertama ya. Yang kedua sila ya. Jadi alam dewa itu jelas hidupnya harmonis ya. Pernah dengar dewa itu caranya? Soalnya itu di alam manusia ini, di sana itu ya nggak ada karena pasangannya itu ya memang sudah apa buah kamu itu sudah cocok ya, dan bisa dipertahankan sampai seumur hidupnya ya. Dan dia tidak ada niat untuk apa mengkhianati apa, nggak ada ya. Itu karena buah kemoralan ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah saga ya. Saga itu alam surga ya. Jadi dengan mengembangkan dua itu ya, orang akan lahir di alam surga. Tapi karena ada tujuan yang lebih luhur lagi, Sang Buddha melanjutkan uraian ya. Setelah saga apa? Kama dinawa. Kama dinawa itu bahaya
nafsu kesenangan indria. Ya, karena apa ya? Dalam batin makhluk-makhluk itu ada kecenderungan laten yang namanya asal itu. Diumpamakan air yang deras itu cenderung mengalir ke bawah, itu sudah sifat alamnya. Artinya ada kecenderungan makhluk-makhluk yang kalau punya kesenangan itu maunya dituruti. Betul nggak? Sangat mudah dituruti. Nggak perlu kita mendengar ajaran manapun, bisa. Karena memang kecenderungan di dalam hati yang sebenarnya itu bagian dari kebetulan batin itu mengalir menuju ke bawah. Ya. Nah, Sang Buddha mengatakan ada bahaya-bahaya kesenangan indria. Ya. Kalau orang misalnya prinsipnya ya, atau pandangannya kebahagiaan itu ada di sana ya, dan kesenangan indria apapun dari 6 indria yang harus dituruti ya, apapun yang muncul bahaya ya. Itu dikatakan di dalam suta ya, atau kitab suci akan terjadi anak perang dengan ibu, apa ayah dengan anak ya, kakak dengan adik, itu juga bersumber dari sana. Ada orang bertengkar, apa pernah mendengar orang bertengkar masalah warisan kakak kandung sampai apa dituntut ke pengadilan sampai dia jajan juga punya pinjaman besar sekali dan bisa membayar, itu juga bersumber dari nafsu kesenangan. Tapi mungkin hanya di dalam dhamma ini yang dijelaskan di situ ada bahaya. Ya. Kalau toh misalnya orang hidup ini belum bisa lepas dari situ, kalau kita masih ingin menikmati harus punya benteng di sana. Bentengnya apa? Ya sila, pengendalian indria. Ya. Ini ada yang cerita ini nggak teori khusus ya, tapi pokoknya berkaitan. Ada, saya pernah cerita, ada 7 burung yang berhasil ditangkap oleh si penangkap burung. 7 burung ini kemudian dibawa pulang. Setelah dibawa pulang ya, burung ini harus dipelihara, menunggu siapa yang beli. Dikasih makan yang enak-enak, makanannya lebih enak daripada yang ada di hutan sana. Benar ya? Burung yang bodoh berpikir, wah ya enak begini, tidak usah nanya. Dia menikmati dan dia dengan sangat mudah dalam waktu yang singkat dia sudah menyenangi tinggal di sangkar yang sempit itu ya. Dan dia menganggap bahagia ya. Dan tidak ada pikiran untuk lepas dari situ. Ini yang 6 burung. Yang 1 burung dia merasa sangat menderita di sini. Ini apa penderitaan ya, yang sulit ditanggung bagi saya. Saya harus lepas dari sini. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menempuh gaya seperti 6 burung yang lain. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, dikasih apa saja tidak. Ada perbedaan enggak? Yang 6 ini tambah gemuk-gemuk, tiap hari tambah gemuk, tiap hari tambah gemuk. Yang 1 tiap hari tambah terus seperti nggak punya daging. Kira-kira 1 bulan berikutnya ada orang yang nyari burung yang dibeli kira-kira mana? 6 burung dibeli. Ini burung saya dibeli. 7 dibeli semua, yang 1 gratis nggak apa-apa.
Yang membeli mengatakan saya beli 6 saja, itu yang saya nggak mau. Ya, kemudian yang 6 dibeli, ya, dibawa pulang. Setelah dibawa pulang ternyata disembelih semua. Dan yang satu, ya, yang orang yang menangkap ini bilang, ini belum pernah apa ya, makan nggak mau, ada penyakit apa? Dikeluarkan dari sangkar, ya. Nah, kemudian lihat-lihat kan dia kan lengah itu, yang megang ini kan lengah, ya. Dia menggunakan sekuat tenaga kemudian lepas, ya. Dan kemudian dia bebas. Siapa yang berumur panjang? Siapa yang mendapat bahaya? Yang menuruti atau yang punya kendali? Ini gambaran. Termasuk kesenangan-kesenangan indriawi, ya, Bodhisattva sendiri waktu melakukan penyempurnaan paramita pernah juga menjadi seorang pangeran. Dalam hal cita-cita yang masih wajar dia punya cita-cita, ya. Tapi jalan untuk mencapainya dia menggunakan cara yang lain, ya. Dia mengendalikan indria dosa, mengendalikan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan pikiran, mengendalikan hidung, mulut, tubuh, ya. Jangan sampai kita yang mudah dikuasai oleh senang-senang. Suatu hari menjelang dewasa, ya, Bodhisattva ini, ya, bertanya ke gurunya, guru, ya, saya ini anak raja tapi lahir dari suri. Apakah saya mungkin nanti bisa menjadi raja? Lah kamu ingin menjadi raja tidak? Ingin, ya? Kalau kamu ingin menjadi raja, bagaimana kalau tidak usah di kerajaan ayahmu? Kamu bisa menjadi raja. Lo harus kemana saya? Kamu coba mengembara ke satu negeri yang namanya Gandhara. Ya, kamu melakukan perjalanan, ya, tapi ini pesan saya, ya, jalan menuju sana bagi orang yang tidak kuat batinnya dia akan mati di tengah perjalanan. Tinggal kamu nanti kuat atau tidak. Kalau kamu memang mengatakan kuat, ya, karena murid saya sudah banyak dilatih, saya juga akan memberi bekal supaya kamu tidak bisa disentuh oleh makhluk-makhluk yang makhluk-makhluk yang tidak tampak, yang punya niat jahat. Saya hanya bisa bantu. Kemudian dia melakukan perjalanan, ya, di tengah hutan itu yang jauh, sangat jauh sini. Tiba-tiba itu terjadi ada kota, ya. Mungkin kalau orang kesenangannya besar, ya, nggak heran juga. Mungkin dikira Tuhan, ya. Tapi, ya, yang menjadi kenyataan di situ adalah tempatnya para yaksi, ya. Kalau di pewayangan saksi, ya, saksa, ya. Dan yaksi-yaksa ini punya kesaktian yang besar. Jadi dia mengubah seperti kota itu hanya untuk mencegah orang yang lewat sana, ya, nanti akan dihisap darahnya. Ya. Kemudian, ya, waktu berangkat itu, ya, pangeran ini punya 5 saudara. 6 termasuk dirinya sendiri. Dicegah tidak bisa, dia ingin tetap ikut, ya, saudaranya. 5 saudaranya, karena ini sangat mencintai. Lah ternyata 5 saudaranya ini juga lahir dari selir-selir ini, ya, selir-selir yang lain, ya, itu punya kecenderungan kesenangan indriawi yang berbeda-beda. Jadi kan kalau memperhatikan, orang punya kesenangan itu juga beda-beda. Ada orang yang dengan kesenangan matanya ini kuat sekali. Jadi dia melihat apa-apa tuh, ya, wah bagus nih,
Ya. Ada orang yang kesenangannya itu melalui mulut. Ya. Ini yang nggak kuat itu kalau lihat makanan. Ngentak-ngentaki. Ngentak-ngentaki. Terus pokoknya di mana-mana makan. Ya. Makanya ada kisah itu nggak tahu nyata atau enggak nyata ya. Karena makan terus itu tambah gemuk. Katanya mau keluar rumah pintunya sudah dalam. Ini kan orang yang sangat kuat terus apa kesenangan indriawinya melalui mulut. Kalau misalnya yang suka tidur gitu, ada nggak? Ada. Tapi saya gak bingung lagi. Ini maksudnya mengulas sesuatu yang nyata. Ada orang yang suka tidur. Jadi bingung ya, pokoknya kesenangannya hanya tidur. Habis makan masuk kamar, anteng orang suara apa. Ya. Ada seperti itu. Kira-kira gaji enggak? Jadi kok cuma dapat makan dan dapat tidur itu, enggak ada pertambahan apa-apa. Rugi ya? Wah, besar. Dan itu menurut Dhamma juga sudah berbuat ya. Karena apa? Menyalahgunakan apa pemberian umat yang sebenarnya umat ini memberi untuk menumpang kehidupan suci tidak digunakan. Ada orang yang kesenangannya apa? Telinga ya. Ya. Wah, ini kalau mendengar suara-suara ini termasuk mungkin akan dijatuhkan ya saat mendengar nyanyi-nyanyian. Kan ada ya bodhisattva sendiri ya, kehidupan yang lagi pernah berkali-kali itu kan karena meditasi yang sangat kuat mulai di alam Brahma. Jadi setelah lahir di alam Brahma itu turun lahir ke alam manusia, nafsu ini kan tidak begitu kuat. Cara menjatuhkan pangeran ini ternyata melalui suara. Karena sudah diteliti itu ya kelemahannya di mana ya. Ternyata di suara. Cari orang cantik yang suara sangat merdu, suruh nyanyi seperti mungkin. Dan itu jatuh dia. Kemudian kan tujuan ayahnya itu supaya mau berumah tangga, akhirnya mati. Ya. Jadi ada orang itu mendengar nyanyiannya sudah nggak bisa tidur, gitu ya. Ya ada nggak orang yang apa kesenangannya itu melalui hidup? Oh ya apa harus wangi, ya. Kamar mandi harus wangi, baju harus wangi. Iya, sampai apa saja itu harus wangi. Begitu, ya bagus ya, bagus daripada yang sebaliknya. Ya. Dan itu juga kita sedikit-sedikit ya ada juga. Soalnya Bante itu pernah ya, mungkin umatnya nggak tahu ya. Mosok Bante diundang makan ya, di kan petani ya. Di ruang makan ini ada sapi. Ya kotorannya belum dibuang, saya harus makan di situ. Waduh, saya merah. Tahu memangnya ya? Rasanya nyampe sini, gimana lagi kok? Malu saya. Pelan-pelan, saya makan satu piring. Wah, masakan Pak, jangan dikuin ya. Keluar aja. Lama sekali. Karena memang kita ini ada nanti ini kecenderungan begitu. Terus kecenderungan yang lain
hidung, mulut, tubuh ini tadi yang termasuk tidur. Kalau Anda suruh tidur begini, nggak bisa, ya. Tapi Anda pernah lihat nggak apa orang-orang buruh itu tidur di atas truk gitu, tanpa bantal gitu, pules kan, ya. Tapi bagi orang yang punya kecenderungan kesenangan yang ke arah itu tidak mungkin. Bahkan seumur hidupnya itu tidak pernah duduk di tempat yang keras, berbaring di tempat yang keras. Jadi kalau dipilah lagi sebenarnya orang punya kesenangan itu juga macam-macam. Nah, pangeran ini 5 ini punya kecenderungan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, seolah-olah seperti memberi pelajaran. Yang ini nggak usah berurutan ya. Yang punya kesenangan apa? Indriani melalui mata. Ya, pada waktu itu diciptakan ya taman-taman, rumah yang sedemikian bagus, tamannya sedemikian rapi, yang bunga-bunganya bermekaran sana sini. Pangeran yang punya kecenderungan melalui mata ini sangat kuat ya. Dia langsung berpikir, alangkah bahagianya saya tinggal di sini daripada saya ikut kakak saya yang tujuannya tidak menentu. Karena pikiran sudah begitu, dia cari akal gimana supaya saya bisa dicintai. Dia berpura-pura sakit, kakinya sakit, tidak bisa digerakkan ya. Dia hanya alasan supaya bisa tetap tinggal di situ. Karena dipaksa dengan berbagai macam cara tidak bisa, ya sudah terserahkan, ya, ditinggal. Setelah di situ dia menikmati kesenangan-kesenangan ini, ya dia kemudian tertidur. Dan ada sirup juga, tahu sirup ya? Sirup itu ilmu yang bisa membuat orang ngantuk. Ya mungkin mesti ya. Kemudian dia tertidur dan saat itulah ya yaksi ini yang harus darah kemudian menggigit lehernya dan menghisap semua darahnya. Ya. Dan demikian juga diperlakukan ke saudara-saudaranya yang lain yang punya kecenderungan hidung juga dibuat bau-bauan ya. Yang mulut ya makanan, dia makan enak ya. Dan akhirnya 5 saudaranya yang punya kecenderungan kesenangan yang berbeda ini semua meninggal dunia. Tinggal dia seorang. Ya. Kemudian yaksi ini masih mencari cara bagaimana supaya bisa mengangkat yang satu ini. Dia kemudian berubah menjadi wanita yang sangat cantik ya. Dan dia jalan tidak jauh dari Bodhisattva. Loh, ada orang lewat. Loh, kenapa sih kok suami istri yang sangat serasi kok nggak rukun, kok yo gandengan tangan? Ya. Ada orang nanya, Pak ya, jangan menerka-nerka, jangan mengarang-arang. Saya ini bukan pasangan. Dia itu bukan istri saya, tapi dia itu adalah makhluk jahat ya, yaksi ya, yang telah membunuh 5 saudara saya. Sok sih. Gak lihat kenyataannya begitu ya. Akhirnya jalan terus. Padahal lewat lagi juga banyak seperti itu lagi ya. Tapi sampai di rumah peristirahatan di pinggir kerajaan ya, di
dia tetap ya tidak nanggapi istilahnya, tidak kemudian tergoda hatinya disampaikan ya. Dan pada waktu itulah ya raja keluar dari istana dan melihat wanita ini ya, kemudian langsung jatuh cinta karena cantiknya luar biasa. Kemudian bagaimana ya? Coba selidiki itu wanita yang di dekatnya itu istrinya bukan. Kalau bukan gimana? Baginda suruh masuk ke istana. Tujuannya apa? Tahu kan? Ditanya-tanya sampai sedetail mungkin itu, tidak, dia bukan istri saya. Saya tidak mengenal dia. Ya. Dia itu makhluk yaksi yang berubah jadi manusia cantik ya. Tapi panglima juga tidak percaya ya. Akhirnya boleh saya ajak ke istana ya. Silahkan ya. Akhirnya dibawa ya. Dan di situ raja kemudian bersenang-senang sama wanita ini ya. Karena bersenang-senang saat lengah ya. Tidak hanya raja yang dibunuh dan disadarannya, tetapi juga sanak keluarganya, anak istri semuanya dibunuh. Sehingga ya orang-orang pada kebingungan, panglima istana kemudian mengumpulkan semua rakyat yang masih ada dan ditentukan kembali ini kita harus tetap punya pemimpin, siapa sebaiknya yang harus dipilih ya. Yang dipilih ternyata jatuh ke tangan Bodhisattva karena dinilai saat berdekatan orang ini sangat teguh ya, pengendalian dirinya ya, punya moral yang sangat baik, punya keteguhan yang sangat baik ya, tidak mudah tergoda ya. Dia sangat cocok menjadi pemimpin. Nah, akhirnya ya, dengan kesepakatan orang yang masih ada, dia dinobatkan menjadi raja. Dalam hal pencapaian ya tentu ini pencapaian yang luar biasa ukuran duniawi dan menempuh jalan yang benar ya, jalan yang aman ya. Jadi maksud Bante ya, sebaik-baiknya orang yang masih ditaklukkan kesenangan dia yang masih lebih baik dari orang yang bisa menaklukkan ya, walaupun belum bisa menekan. Artinya itu dia mau kaya, kalau tidak dikuasai itu nggak pernah ya. Tapi beda orang ya masih dikuasai, kemungkinan jatuh sangat besar ya. Dasarnya dan kemudian ya, untuk meneliti lagi ini yang nanti diselidiki di Vipassana ya, meditasi Vipassana ya. Kesenangan indria itu ya ternyata ya sifatnya sementara. Benar itu ya. Siapa yang mengatakan sifatnya permanen? Bukankah misalnya kita makan enak itu juga setelah berhenti makan itu juga rasa enak sudah tidak ada. Benar begitu kan? Pernah perhatikan kan? Kalau misalnya Anda itu haus sekali, kemudian minum, ada rasa segar ya, ada rasa nyaman ya saat menelan air ini. Setelah menelan air ini berhenti, rasa segar itu masih ada? Masih ya? Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau minum lagi ya ada lagi, tapi nanti tidak ada lagi. Ini setelah diteliti dengan kebijaksanaan yang dalam ya,
ternyata kesenangan-kesenangan indria ini bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang rentan ya. Karena tidak kekal. Walaupun tidak kekal ya, orang tetap tergila-gila. Benar? Mangan enaknya siapa yang enggak tertarik? Anda masih tetap ingin makan enak besok ya? Lusa ya begitu ya. Nanti sakit kira-kira berhenti sendiri apa enggak? Hatinya pengen tapi enggak bisa merasakan lagi. Kesiksa kan? Siksa. Kesenangan indria tubuh. Kalau sehat nyaman enggak? Kalau tidak ada gangguan sakit nyaman enggak? Ingin lagi enggak besok? Kenyamanan ini kekal atau enggak? Tidak ada. Duduk lama-lama itu ya sakit. Enggak usah duduk kan? Ya. Kerja nanti sehari ya capek. Sifatnya ternyata seperti itu ya. Dan bahayanya ya, ada bahayanya enggak? Tadi di kamar dinama itu bahaya ya. Kalau misalnya Anda sudah punya istri, kemudian tergoda lagi dengan istri orang yang juga sudah masih punya pasangan, kalau tidak bisa mengendalikan kemudian belak-belakan misalnya, bahaya ya. Kira-kira bisa dibunuh enggak? Bisa ya? Karena orang tidak bisa mengendalikan, umumnya sebagian besar menuruti, dan itu akan lebih bahaya. Bahaya yang langsung ya. Ini belum yang tidak langsung ya. Yang tadi pagi ya, saya ceritakan dulu ya, karena dia tidak kuat ya, menahan nafsu ya. Dia sudah punya istri, kemudian senang sama istrinya orang lain dan melakukan pelanggaran sila ketiga, lahir di alam neraka. Karena lahir di alam neraka itu ada yang disebabkan kekuatan loba. Ya. Lahir di alam manusia ini kan ada yang disebabkan karena masih pengaruh kekuatan dosa ada ya. Misalnya sifatnya itu kebenciannya kuat. Ya. Walaupun di sisi kebajikan yang lain masih memungkinkan lagi di alam manusia. Ya. Karena ya tadi salah satunya itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan di dalamnya penuh bahaya. Ya. Bahaya yang lain adalah ternyata kesenangan yang diulang-ulang itu menimbulkan yang membuat kemelekatan ini tambah kuat. Benar tidak? Anda kehilangan HP susah nggak? Stres. Anda punya anak itu melekatnya enggak? Melekat tidak? Kalau anak itu begitu mati susah nggak? Ya mencari cara balas supaya nggak mati. Tidak. Hidup tidak boleh seperti itu. Cepat atau lambat karena pasti mati atau dia yang mati atau terpisah akan terjadi. Ya. Dan kemelekatan itulah yang membuat ternyata setelah diselidiki, pemelekatan inilah yang membuat penderitaan itu bertambah besar. Bisa diterima ya. Bertambah kuat kemelekatan, bertambah besar penderitaan. Anda sendiri kan susah untuk
kecintaannya kepada anak, kepada suami itu susah betul ya. Dan tetangga itu Anda lebih kuat atau lebih apa ya? Lebih lemah sedikit ya. Ada orang misalnya kayak cerita Pak Tacara itu mencintai suami itu, wah sangat mencintai. Mungkin apa benar ya, artinya saya mencintai dia melebihi diri saya sendiri, mungkin benar. Ada ya kejadian seperti itu. Mencintai suami itu sangat cinta sekali. Salah nggak cinta seperti itu? Bingung ya. Kalau orang itu sangat mencintai kemana-mana ikut sampai kemana-mana sudah besar-besar saling suap-suapan karena begitu cintanya. Tapi ada bahaya nggak di situ? Ternyata tata cara ini ya setelah anaknya 2, karena dia sudah sejak menikah itu pisah dengan ayah ibu karena kan tidak direstui ya. Dia ingin sekali ketemu ayah ibunya, sangat kuat sekali, minta izin ke suami berkali-kali nggak diizinkan. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi pergi ya. Tapi saat pergi ada barang yang ketinggalan, dia balik lagi ya. Ternyata suaminya ini meninggal digigit ular. Kesedihannya seperti apa? Nangis ya, kesedihan itu luar biasa karena semakin melekat sesuatu, semakin kepedihan ini, kesedihan ini semakin hebat ya. Kemudian dia dengan kesedihan ini tetap melakukan perjalanan karena suami sudah tidak ada, melakukan perjalanan mau ketemu ayahnya. Dia harus menyeberangi sungai yang besar karena nggak mungkin mondong anak satu untuk anak satu bisa menyeberang. Dia memutuskan anaknya yang masih bayi itu mau diseberangkan. Dia menyeberang, bayinya ditaruh di seberang sungai sana, kemudian dibalik lagi. Pada saat dia balik, tata cara ini bayi itu dibagi ambar dulu ya, dibuat terbang. Bagaimana perasaan ibunya? Wah, dia menjerit nangis malam ya. Lah anaknya masih kecil yang belum bisa tahu ini, mengira ya, dipanggil ibunya, mengira ya. Kemudian nyebur ya, padahal sungainya luas sekali ya. Dan masih jauh dikejar dan mungkin begitu nyebur di bawah tenggelam ke sungai. Saat itu 2 anaknya dan 1 suaminya meninggal dunia. Dia dengan kesedihan yang nggak bisa dilukiskan ya. Dia tetap melakukan perjalanan ya. Dan dia nanya, Pak ya, bapak saya namanya saudagar ini dan ibu saya namanya ini ya, apakah masih ada? Loh, kamu nggak dengar kabar? Kabar apa Pak? 7 hari yang lalu rumahnya kebakaran, suami, istri dan anaknya meninggal dunia semua. Bagaimana kalau misalnya yang punya kecintaan yang begitu luar biasa ya, kok anak ke suami, ke ayah, ibu ya, ternyata saat itu beban sudah tidak bisa ditanggung, tata cara menjadi gila. Bertambahnya keberkatannya akan bertambah pula penderitaan. Jadi ya, kesenangan Indria ini ya setelah diteliti dengan kebijaksanaan yang mendalam ya, bukan kebahagiaan, tapi diteliti menjadi sumber penderitaan. Sehingga siapapun yang mampu secara perlahan ya menaklukkan kesenangan Indria ini ya, dia berarti telah melihat kebahagiaan yang sesungguhnya.
yaitu kebahagiaan yang nanti akan ditandai dengan berkurangnya kemelekatan ya. Sampai ya singkat cerita dia memahami hidup itu sebenarnya hanya 5 gugusan kemelekatan ya, pancakanda ya, itu ada di tubuh kita ya. 5 pancakanda itu ada jasmani ya, perasaan ya, ingatan, pikiran dan kesadaran. Sampai karena latihan yang terus menerus ya, dia nanti akan melihat bahwa jasmani ini ternyata dicengkram ketidakgagalan. Guru meditasi yang punya wawasan yang luas ya, jasmani ini ya ternyata terdiri dari semacam butiran-butiran atom ya, yang selalu berubah setiap saat, dan napas yang masuk dengan napas yang keluar itu sudah tidak sama ya, karena kantor sudah berubah. Perasaan itu juga berubah ya. Kadang senang ya, kadang susah, kadang netral ya. Dan perasaan ini juga munculnya bergantung ke sesuatu apa? Kontak intinya, pasca wedana ya. Jadi karena disebabkan ada kontak indria dengan objeknya, itu menyebabkan timbulnya perasaan. Dan yang sangat luar biasa itu sebenarnya hukum kemunculan bersebab itu ya. Ya. Jadi ada suara timbul perasaan, mungkin senang. Suara yang menimbulkan senang hilang, perasaan itu masih ada tidak? Perasaan senang hilang juga kan? Iya. Ada suara yang membuat dia tidak senang, kebencian itu muncul tidak? Muncul. Suara itu yang menyakitkan itu hilang, misalkan mobil lewat kan ya, Anda sedang meditasi ini terganggu sekolah ini mengganggu sekali, suara ini sudah hilang, rasa terganggu itu juga hilang ya, ternyata diri seperti itu ya. Dan perasaan ini juga timbul tenggelam, wah, terus menerus. Dari mulut ya sama. Lihat sesuatu, wah enak ya. Sebenarnya enak itu melihat itu sudah timbul enak juga, tapi bukan enak merasakan buah itu, tapi enak membayangkan kan. Lihat itu kan sudah menyenangkan lah ya. Wah, dari warnanya itu saya yakin enak, membayangkan itu sudah timbul senang. Nanti mencicipi ya benar enak ya senang. Tapi nanti kalau dicicipi kemudian kenyang itu sudah gak pengen makan lagi, senang itu masalahnya nggak ada ya. Tapi timbul tenggelamnya perasaan ini jarang orang yang bisa melihat dengan jelas, seperti tertutup kabut, ibarat sesuatu yang mestinya bisa dilihat ya. Termasuk apapun yang dipikirkan oleh pikiran. Saya dulu pernah dikasih cerita, orang itu kan kadang punya cita-cita dibayangkan gitu
bisa jadi kaya. Ini ceritanya seorang buruh yang memetik kelapa. Buruh ini kan kalau kerja kan dapat uang gitu ya, tapi kerjaannya apa manjat kelapa, menurunkan kelapa itu. Saat manjat kelapa itu kok bodoh, dia berangan-angan gitu, mulai manjat gitu. Jadi pulang hati-hati gitu. Malah bahagianya kalau saya nanti sudah seperti juragan saya, pengen apa-apa selalu keturutan. Enggak tahunya itu pangkling itu dipegang ya. Dan dia lepas tangannya yang satu, pangnya itu lepas ya. Bukan kelapanya yang jatuh, dia jatuh mati ya. Ini artinya kesenangan